Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan di sesi 3. Pada sesi ini kita akan belajar tentang program pembinaan kepemudaan. Maka silahkan dipelajari modul 5 dan 6. Setelah Anda membaca modul 5 dan 6, maka di sini silahkan Anda menjawab sesi diskusi. Ya, saya akan berjelas satu-satu agar Anda bisa lebih memahami dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada diskusi kali ini. Pada pertanyaan pertama di sini, karakter pemuda yang seperti apa yang dapat dibangun untuk menyiapkan mereka, para pemuda ini, mampu menghadapi era digital 4.0? Maka sebutkan apa saja karakternya. Jadi yang pertama adalah sebutkan apa saja karakter yang harus dikuasai oleh para pemuda di era digital 4.0. Ya. Kemudian jangan lupa berikan alasannya. Jadi yang Anda sebutkan, kemudian alasannya, ini adalah ide Anda. Ya, saya ulangi sekali lagi, ide Anda. Ide Anda pribadi, bukan copy paste dari internet. Kemudian ide Anda ini perkuat dengan teori yang Anda ambil dari modul PBK boleh, modul mata kuliah lain boleh, ataupun buku. Otomatis dengan menyertakan kalau modul apa, mata kuliah apa, lalu halaman berapa, agar saya bisa ngecek. Kalau misalnya dari buku, tuliskan seperti footnote. Jadi jangan mengirim hanya innote saja, saya tidak menerima. Sepertinya di website itu banyak hanya innote saja, tidak lengkap seperti footnote. Ya. Kemudian pada pertanyaan kedua, sebutkan apa saja pembinaan kegiatan kepemudaan yang seharusnya dilakukan di era 4.0. Ya, jadi sebutkan apa saja pembinaan kegiatan yang bisa dilakukan untuk bidang kepemudaan. Tapi cocok untuk di era 4.0. Setelah Anda menyebutkan, berikan alasannya. Jangan lupa perkuat jawaban Anda dengan rujukan, dengan teori. Jadi teori ini fungsinya adalah untuk memperkuat ide Anda. Ya, dengan apa namanya dari modul mata kuliah lain kah, dari buku kah. Nah, ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, berikan contoh kegiatan di setiap pembinaan. Jadi Anda tadi sudah menyebutkan misalnya ada 3 kegiatan di pertanyaan nomor 2. Maka di pertanyaan nomor 3 sebutkan contohnya itu apa saja. Jadi kenapa? Karena saya menemukan jawaban Anda ini beberapa itu ada yang sangat abstrak sekali, kurang bisa diperjelas contoh kegiatannya apa. Maka di sini misalnya yang menemukan 5 pun, jadi 5 ini berikan contoh kegiatannya satu persatu. Ya. Kemudian pada poin ini, karena Anda tinggal menyebutkan contoh, maka sudah tidak perlu lagi diperkuat dengan teori dari modul ataupun dari referensi yang lain. Ya. Selain diskusi, pada sesi 3 ini Anda waktunya mengumpulkan tugas 1. Ya, tugas yang harus Anda kumpulkan sebelum Anda benar-benar terjun ke lapangan. Tapi dari awal saya sudah sampaikan agar Anda bersiap-siap, ya. Jadi, ketika Anda sudah memilih, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya Anda harus memilih satu di antara 3 program yang sudah ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Nah, pada tugas 1 ini, ketika Anda sudah memilih salah satunya, apakah Anda memilih program keaksaraan, program Taman Bacaan Masyarakat, ataukah program kepemudaan? Setelah Anda memilihnya, ya, di sini ada template yang harus Anda isi. Ya, jadi setelah Anda memilih, Anda harus menyesuaikan dengan template yang ada di modul. Ya, jadi untuk tugas ini ya saya bacakan template-nya, silahkan dicatat sesuai dengan program yang Anda pilih. Ya, template untuk rancangan program. Jadi tugas
1 kali ini Anda membuat rancangan program. Ya, template-nya itu sudah ada di LMS, sudah saya letakkan di sana. Jadi silakan diisi di sana, ya, silakan di-download, lalu diisi sesuai dengan template yang ada di sana. Kemudian yang kedua, ada template untuk WB, warga belajar. Ini bisa Anda lihat di modul PBK halaman 6.8 sampai halaman 6.9. Ingat, harus sesuai template ini. Saya tidak mau menemukan Anda asal menulis saja nama WB tanpa ada kesesuaian dengan template. Jadi, kalau kemarin Anda sudah mendata warga belajarnya siapa saja, maka sekarang silakan lebih diperinci ya warga belajarnya itu berdasarkan deskripsi yang ada di template. Ya. Kemudian template yang ketiga adalah daftar calon warga belajar yang ada pada modul PBK halaman 6.10. Jadi ini adalah kumpulan dari nama-nama warga belajar yang sudah Anda tuliskan per lembarnya. Ya. Jadi dikumpulkan jadi satu, ada tabelnya di sana, sesuaikan dengan format tersebut, ya. Misalnya Anda memilih program taman bacaan. Maka dari awal ini harus fokus. Template rancangan program Anda ini sudah sesuai dengan program taman bacaan. Template warga belajar memang untuk ketindaklanjut dari program taman bacaan. Demikian pula dengan peserta-peserta pada calon daftar calon warga belajar itu memang sudah sesuai. Jadi bukan dari program yang lain Anda campur jadi satu, tidak. Ya. Kemudian ketika template ini silahkan dijadikan satu. Jadi Anda tidak mengirim 3 lembar, 3 template, tidak. 3 template ini dijadikan satu, ya. Lalu dikirimkan ke e-learning. Ya. Jadi di e-learning nanti apabila Anda sudah mengirimkan akan saya beri feedback. Ya. Dari feedback saya biasanya untuk yang sudah sempurna, maka akan saya beri nilai 100 dan saya akan beri catatan excellent. Tapi kalau masih kurang, ya baik itu yang 80, 90 ke bawah, itu akan selalu ada catatan dari saya. Anda masih ada hak untuk mendapatkan nilai 100 excellent dari saya kalau Anda melakukan revisi sesuai dengan catatan saya. Ya, jadi kalau saya sarankan silahkan misalnya ada tambahan dari saya kekurangan data ini, maka data itu silahkan ditambah lalu dikirimkan lagi. Jadi Anda masih berkesempatan untuk mendapatkan nilai 100 apabila nilai awal Anda ini masih belum 100. Dengan catatan itu tadi Anda melakukan revisi sesuai dengan feedback yang sudah saya berikan. Ya. Di sini ya, setelah Anda menentukan rancangan program, maka Anda sudah membuat rancangan programnya, sudah Anda upload di LMS. Apa yang Anda lakukan setelahnya? Ya, saya jelaskan di sini agar Anda jangan sampai nanti keteteran di akhir. Kok ternyata ada ini, itu tidak seperti itu. Maka saya jelaskan, setelah Anda upload rancangan program di tugas 1, selanjutnya yang harus Anda laksanakan adalah melaksanakan pembimbingan sesuai program yang sudah Anda rencanakan. Ya, jadi misalnya di situ sudah ada nanti tanggal 30 Oktober akan begini, ya. Maka itu silakan dilaksanakan. Ya, silakan mulai dilaksanakan di masyarakat, ya. Kenapa? Karena pada tugas 2 di sini Anda akan diminta untuk mengumpulkan progres daripada pembimbingan yang Anda lakukan di masyarakat. Ya, progres di sini jangan lupa sudah saya beritahukan di awal, di tugas 2 ini nanti Anda akan diminta progresnya apa, ada template baru yang harus Anda isi, di mana di dalamnya bukan hanya narasi seperti yang ada di rancangan, tapi Anda harus sudah menyertakan bukti-bukti keterlaksanaan. Jadi, sudah ditentukan oleh pihak universitas terbuka bahwasannya Anda diminta untuk
minimal melaksanakan 8 kegiatan. Ya, bukan satu kegiatan dijadikan 8, tidak, tapi 8 kegiatan. Jadi, mulai dari setelah upload tugas satu, segera laksanakan apa, tugas yang pertama, kemudian timeline Anda yang sudah Anda tuliskan di rancangan, lakukan yang pertama apa. Jangan lupa karena Anda diminta di tugas 2 ini progres, maka di situ harus disertakan bukti. Jadi kalau hanya masih narasi yang muncul di sana, ini saya tidak akan memberi nilai. Karena ini masih sama dengan rancangan yang artinya Anda tidak berprogres. Ya, apa saja bukti itu? Bukti itu bisa berupa foto. Jadi jangan lupa karena ada 8 kegiatan, maka jangan sampai foto dari 1 sampai 8 sama semua. Ya, karena saya anggap bahwa bahwasanya Anda hanya melaksanakan satu kegiatan. Kalau sampai Anda melakukan demikian, maka walaupun Anda taruh di 8, Anda letakkan di 8 kolom sekalipun, akan saya hitung itu hanya satu kegiatan. Ya, bukti foto boleh. Kemarin ada yang mengumpulkan bukti video. Jadi per kegiatan itu beliau mencantumkan videonya, video pelaksanaan. Tapi tidak bisa ya diletakkan di Google Drive atau di YouTube kegiatan tersebut, kemudian linknya diberikan di laporan. Jadi bukti fotonya ini langsung diletakkan di laporan, laporan progres untuk tugas 2, kemudian bukti video kegiatannya ini, itu per kegiatan. Ya. Kemudian jangan lupa warga belajar Anda di sini juga diminta untuk menghasilkan karya atau proyek. Ya, jadi misalnya program Anda yang pertama tadi itu adalah taman bacaan, ya. Anda sudah menemukan taman bacaan yang Anda sudah berusaha membuat taman bacaan. Ini ya. Kemudian bagaimana agar ada banyak pengunjungnya? Kegiatan pertama misalnya Anda mengadakan lomba mewarnai untuk anak TK di kegiatan itu. Jadi ini kegiatan pertama. Kegiatan kedua, Anda mengundang narasumber. Ya, narasumber ini untuk ibu-ibu. Jadi nanti calon peserta dari pelatihan Anda itu bisa bisa jadi semua kalangan. Ya, misalnya kalau ini target Anda adalah taman bacaan. Nah, kalau misalnya targetnya adalah kepemudaan, maka dari 10 warga belajar, ya, dari 10 warga belajar minimal ini ya, apa namanya? Yang pertama, Anda memberikan pembekalan tentang misalnya keterampilan untuk menjadi YouTuber. Nah, ya ini bisa sesuai untuk sekarang dan sesuai untuk kepemudaan, ya, atau karena tema Anda mungkin kewirausahaan. Nah, kemudian kalau pertemuan selanjutnya membuat kegiatan apa lagi? Ini yang saya maksud. 8 kegiatan minimal, bukan hanya satu kegiatan. Ya. Kemudian silahkan terjun ke masyarakat, silahkan melakukan pembimbingan sesuai yang Anda laksanakan. Jangan lupa pada modul PBK di situ semuanya sudah lengkap panduan dan template-nya untuk ketiga program. Jadi misalnya apabila Anda melaksanakan program keaksaraan, di sini ada pada modul PBK 6 kegiatan belajar 1 bagian 2, ya, misalnya tentang praktek pembelajaran keaksaraan fungsional, ya. Kemudian di situ sudah ada template-nya, sudah ada contoh tabelnya. Nah, kemudian Anda bingung nih keaksaraan dibuat kegiatan apa. Nah, di modul PBK itu sudah ada lengkap di sana. Data apa yang harus Anda cari pada warga belajar, di situ sudah ada semuanya. Jadi, misalnya pada halaman 6.15, di sana ada panduan untuk Anda mengetahui kemampuan awal calistung warga belajar.
Jadi misalnya Anda sudah menentukan warga belajar, kemudian ini diapain ini? Kegiatan pertama dibuat apa? Nah, boleh untuk mengetahui kemampuan awal calistung dari warga belajar. Nah, panduannya ada pada modul 6.15. Ini adalah salah satu contoh yang selebihnya ada pada modul PBK. Sudah lengkap di sana. Kemudian, yang kedua adalah misalnya Anda mempraktekkan program taman bacaan masyarakat. Di sini ada modul PBK, ada di modul PBK 6, kegiatan belajar 2, yaitu praktek taman bacaan masyarakat. Ya, di sini juga sudah ada formatnya, seperti pada halaman 6.67, di sini sudah ada skenario kegiatan sosialisasi praktek TBM. Ya, format ini nanti bisa Anda lampirkan pada progres, Anda sertakan dengan bukti foto atau video, dan nanti di akhir itu juga akan Anda lampirkan pada laporan akhir. Jadi sampai laporan akhir di tugas ketiga, Anda sudah lengkap, tidak perlu gopoh di akhir, terburu-buru di akhir. Ya. Kemudian yang terakhir adalah misalnya pada program kepemudaan, Anda dapat melihat di modul PBK 6 kegiatan belajar 3, yaitu praktek program kepemudaan. Di sana, di modul ini juga ada format identifikasi kebutuhan kegiatan kepemudaan. Jadi sudah pernah saya sampaikan, kegiatan kepemudaan yang Anda lakukan bukan berdasarkan saya ingin warga belajar begini. Tidak, tapi berdasarkan kebutuhan para warga belajar Anda. Jadi di awal saya sudah sampaikan, silakan lakukan tanya jawab dengan warga belajar, mereka ingin ada pelatihan apa. Kalau Anda mampu, silakan Anda latih sendiri. Kalau tidak mampu, silakan undang narasumber untuk memberikan pelatihan atau pembimbingan pada warga belajar. Ya, silahkan Anda baca sekali lagi yang ada pada modul PBK. Di sana ada banyak panduan yang bisa membawa Anda, memberi Anda petunjuk apa yang harus Anda lakukan pada program yang akan Anda praktekkan di masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk melakukan pembimbingan sesuai dengan rancangan yang sudah Anda program di tugas 1. Yang pasti adalah di tugas 1 ini pula jangan lupa untuk mengupload. Karena kalau Anda tidak mengupload, otomatis saya tidak akan menilai. Dan setelah mengupload, jangan ditinggal begitu saja. Dicek apakah sudah mendapatkan feedback excellent atau belum. Kalau belum, segera revisi sesuai feedback yang sudah saya berikan. Demikian dari saya, semoga Anda semua dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.